Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridano Prihati Soleha kembali hadir di podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com, dan tentunya saya akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Tentunya kali ini saya masih bersama dengan Bapak Syamsuri ya Bapak ya. Betul. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah mau menyempatkan waktunya ya untuk bisa berhadir di podcast kita pada hari ini. Tentunya selama 15 menit ke depan saya akan menemani Anda semua, dan kembali saya ingatkan kepada warga Kota Banjarbaru dan juga sekitarnya untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Surat Kabar Digital.com ya, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya nih supaya tidak ketinggalan podcast yang selanjutnya. Bapak Syamsuri, tema kita pada hari ini adalah membahas tentang kondisi keuangan daerah, Pak. Bisa dijelaskan Pak, berapa uang daerah saat ini? Baik, ini terkait bicara keuangan daerah, kita bicara postur APBD ya. Kalau saat ini berarti kita masih bicara di tahun 2023. Iya. Di triwulan ke-3 ya. Nah, bicara PAD, bicara belanja dan sebagainya, alhamdulillah kondisi saat ini keuangan kita masih aman. Iya. Dalam artian aman itu kita tidak ada utang, kemudian insya Allah juga lancar semua dalam hal urusan kewajiban rutin ya, misalnya seperti bayar gaji, baik PNS, P3K, honorer, termasuk bayar listrik, bayar PDAM dan sebagainya. Yang penting itu dulu, itu lancar semua, tidak ada hambatan. Nah, harapan kita ini tidak terjadi di 2023. Nah, harapan kita ke depan juga 2024 sama, semua fiskal kita ini aman. Kita tahu bahwa 2024 kita berada di angka APBD ya, di pembahasan KUHP-PS itu di angka 1,3 triliun. Nah, 1,3 triliun ini ditopang dananya dari pertama pendapatan daerah di sektor PAD. Nah, PAD kita ditargetkan di 2024 itu kurang lebih di angka 316-17, kurang lebih 317-an lah, kurang lebihnya ya. Itu angka itu kan turun naik nanti setelah kita finalisasi. Nah, kemudian pendapatan transfer kita ini yang kita tunggu-tunggu ini, karena ini transfer dari pusat dan transfer dari provinsi. Kita berharap di angka 970-an M, itu harapan kita, mendekati angka 1T lah. Karena kalau ini mendekati angka 1T, syukur-syukur 1T, aman kita. APBD kita 1,3 sekian tuh aman. Tapi apabila dana transfer ini di luar harapan kita turun, bahkan angkanya mungkin mendekati angka kritis, katakanlah kita dapat hanya 800, wah ini kritis ini. Tapi kalau sudah di atas 800, apalagi mendekati angka 1T, wah ini kita aman. Artinya semua kebutuhan yang diminta oleh kawan-kawan SKPD bisa kita penuhi, tapi tetap pada kondisi rasional. Jadi kita di DPR ini kan membahas anggaran, semua yang diminta oleh kawan-kawan SKPD, ada yang minta tambahan sekian, semua kita minta untuk dirasionalisasi. Artinya anggaran-anggaran itu rasional, efektif, efisien, tepat guna, tepat sasaran, seperti itu. Jangan sampai dana ini dialokasikan untuk pembangunan tertentu, padahal ini tidak urgent. Jadi kata kuncinya kalau kita di DPR itu, yang kita sekarang yang perlu bangun itu adalah kebutuhan, bukan keinginan atau keinginan atau ya, dalam artian begini, sesuatu yang dimohon itu memang kebutuhan, bukan keinginan atau kepentingan. Nah, kita berharap ini kebutuhan. Inilah yang perlu diprioritaskan untuk dialokasikan anggarannya oleh pemerintah. Seperti itu, Mbak. Jadi Bapak, tadi ada Bapak menyebutkan tentang kebutuhan dan keinginan itu sendiri ya Bapak. Itu bagaimana sih Pak? Apakah pernah ada perdebatan dengan eksekutif sendiri? Itu sering kita debat, Mbak. Setiap pembahasan anggaran kita selalu angkat, apakah ini memang kebutuhan? Kalau ini memang hanya bukan kebutuhan tapi hanya keinginan, itu kita tunda dulu. Karena ada hal-hal yang lebih urgent, dana itu mending kita alokasikan ke hal-hal yang sangat penting dan mendesak. Contoh, pada saat musim hujan kita perlu dana
ya bahasanya itu dana taktis lah ya, atau istilahnya mereka itu dana biaya tak terduga BTT. Nah ini kita amankan di BTT. Kalau ada kemungkinan banjir, kebakaran, apalagi karhutlah sekarang di musim panas, ini perlu anggaran-anggaran BTT kita perbesar dalam rangka mengantisipasi kalau ada kejadian-kejadian ini kita punya anggaran. Jangan sampai nanti ini tidak ada. Nah hal-hal seperti inilah yang kita anggap prioritas dan perlu kita antisipasi. Jadi kalau ada pembangunan yang diusulkan oleh SKPD hanya berskala karena kepentingan atau keinginan, tunda dulu. Iya. Jadi kalau itu memang kebutuhan, kita akan setujui seperti itu. Bapak, tadi saya dengar juga ada Bapak menyebutkan bahwa saat ini Kota Banjarbaru belum memiliki utang ya Bapak ya, tidak memiliki utang. Sudah lunas utangnya. Sudah lunas utangnya. Apakah nanti kira-kira akan mengajukan utang lagi nih Pak? Untuk apa gitu? Baik. Jadi terkait utang ini kan ada persyaratan. Kalau kita berhutang ke pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, saya nama PT-nya lupa, itu PT di bawah Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani. PT SMI ya, PT SMI. Dulu kita membangun pasar Bauntung, itu ngutang dengan PT SMI. PT SMI ini PT yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan dalam rangka membantu pembangunan di daerah. Tapi pembangunannya ada klasifikasi juga, tidak sembarang pembangunan. Pembangunan yang memang memberikan efek dampak terhadap ekonomi. Contoh pasar itu kan ekonomi kerakyatan. Nah itu yang seperti itu. Kalau hanya untuk membangun katakanlah jembatan, jalan, itu tidak dipinjami. Tapi kalau urusan bangun rumah sakit, terus pasar, nah itu pasti akan dipinjami. Tentunya melalui kajian-kajian juga ya. Dan itu syarat yang kedua, masa jabatan dari kepala daerah. Jadi kalau kepala daerah itu masa jabatan tersisa 1 tahun, itu tidak akan dipinjami karena itu jaminan program. Jadi kalau kita meminjami sementara kita sisa waktunya tinggal 6 bulan lagi sudah pensiun, ini bahasanya jaminannya ini tidak cukup. Oleh karena itu jadi syarat. Sama kayak kita pinjam di bank. Kalau usia sudah di atas 70 kan nggak bisa pinjam lagi. Karena kan itu kan usia rentan. Nah nanti kalau dia meninggal siapa yang bayar seperti itu? Ada seperti itu Pak, kira-kira seperti itu. Untuk pembagian anggaran non fisik dan fisik itu sendiri seperti apa Pak? Jadi kita di DPR itu bicara ada 2 tahapan dalam APBD. Ada APBD murni, ada APBD perubahan. Nah APBD murni kan durasinya dari Januari sampai Agustus lah kira-kira seperti itu. Mungkin mundur sampai September. Itu APBD murni. APBD yang memang diprogramkan di awal tahun sudah berjalan. Running. Nah nanti ada APBD perubahan. Nah kalau di APBD murni fisik-fisik tentunya akan kita akomodir. Artinya ini kan melalui lelang, panjang prosesnya. Nah kalau di perubahan kita berharap pemerintah tidak ada yang namanya proyek fisik besar. Proyek fisik besar yang saya maksud ya, yang tidak melalui lelang. Karena kalau itu jadi lelang, proses lelang itu kan panjang. Ada penawaran dan sebagainya. Nah kita berharap nanti yang fisik-fisik besar yang akan kemungkinan dilelang itu di perubahan kalau bisa jangan ada. Tapi kalau di murni monggo. Nah kita berharap di perubahan dan di murni ini kolaborasi. Yang pertama kita tekankan ke pemerintah, fisik itu kalau perintah undang-undang ya pembangunan itu kan ada pembangunan non fisik dan non fisik. Nah fisik ini kan terutama di sektor pembangunan itu kan wajib hukumnya 25% dari APBD harus menopang anggaran pembangunan ya. Dalam tanda kutip pembangunan kan ada fisik non fisik. Nah yang fisiknya kita berharap itu memang tidak ada persentase yang mengatur harus sekian persen, tidak. Tapi intinya tadi bicara kembali kepada kebutuhan atau keinginan. Nah kalau itu kebutuhan silakan fisik, kayak drainase mungkin, kemudian jalan, kemudian infrastruktur lain misalnya gedung dan sebagainya. Kita berharap fisik memang di tahun 2024 dan seterusnya mungkin akan lebih banyak di Banjarbaru karena Banjarbaru sudah jadi ibu kota. Benar sekali. Perlu jalan, perlu tempat pasum, kemudian perlu fasilitas tambahan pendidikan, sarana kesehatan, sarana-sarana lain yang mendukung keberadaan kita sebagai ibu kota. Nah, kita berharap pemerintah dari sekarang sudah memikirkan tentang aset, terutama aset tanah. Aset tanah ini
terus dianggarkan tiap tahun. Kalau bisa di atas 10 M kita berharap. Iya. Misalnya anggaran aset pembelian tanah katakanlah 15 M per tahun ini. Ada orang jual tanah di satu wilayah kelurahan, beli. Luasnya misalnya minimal setengah hektar. Kita beli. Nanti ada orang jual di tanah lain, di tempat lain, misalnya di Anggang 1 hektar, kita beli. Iya. Dalam artian tidak semua dibeli ya, artinya perlu verifikasi tanah ini milik siapa dan sebagainya, keabsahan kita cek. Itu kenapa kita beli sekarang? Karena kalau kita sudah betul-betul ingin mengembangkan kota ini jadi ibu kota, kan sekarang satu kita sudah ibu kota, perlu lahan-lahan untuk persiapan penambahan sarana prasarana pendidikan. Iya. Itu sudah pasti, karena jumlah penduduk kita bertambah. Kemudian perlu sarana dan prasarana kesehatan, karena masyarakat kita bertambah, pelayanan kesehatan juga akan meningkat tajam. Perlu juga tempat-tempat pembuangan sampah TPS, itu juga perlu diakomodir. Di setiap kelurahan tuh ada beberapa titik yang TPS itu tanah milik Pemko, bukan milik orang, bukan numpang di tanah orang. Bangunlah di sana TPS yang betul-betul representatif, pakai atap, pakai lampu, lantainya dicor, truk bisa masuk, mundur, maju mundur. Nah, kita berharap seperti itu, Pak. Itu bayangan saya. Pemko seperti itu, karena kita sudah jadi ibu kota, seperti itu. Ya, jadi Bapak, kalau sudah menjadi ibu kota nih Pak, kita ada nggak sih Pak dana dari pusat untuk membantu sini Pak? Jadi begini, di dalam dana transfer itu saya tidak ngerti, yang ngerti ini bagian keuangan Pemko ini, BPKAD Pak Jai. Itu ada hitung-hitungan pastinya, walaupun kita tidak tahu angka pastinya ya. Yang pasti dana itu pasti ada tambahan. Saya sangat yakin. Iya. Dana, karena kita beban jadi ibu kota. Ibu kota itu kan bebannya kan beban sosial, beban lingkungan, beban angka-angka pendata, orang-orang datang yang ke Banjarbaru, ada gula, ada semut. Nah, ini kan beban-beban daerah ini. Nah, kita berharap dana transfer ini perlu kita lobby-lobby pemerintah pusat. Melalui lobby-lobby yang tentunya sesuai aturan ya, agar kita dikucurkan dana tuh lebih besar dari sebelum jadi ibu kota. Makanya saya berharap mudah-mudahan di tahun 2024 nanti dana transfer ini mendekati angka 1T. Kita berharap seperti itu. Karena sebelum ibu kota kita di angka 700, 800, kurang lebihnya segitu. Nah, kalau setelah jadi ibu kota mudah-mudahan 1T. Amin. Nah, kalau setelah 1T ya kita insya Allah aman. Seperti itu. Dan tentunya pembangunan ini juga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab APBD kita. Pasti ada namanya bantuan dana DAK dari pusat. Misalnya membangun sarana kesehatan, kita siapkan lahan, bangun rumah sakit. Kita siapkan lahan, bangun sarana olahraga dari kementerian. Ini harapan kita. Lobby-lobby politik ini yang diperlukan. Makanya kebetulan kita punya Pak Wali Kota, mantan orang anggota DPR RI, lobbynya kan kuat, punya jaringan beliau di sana. Kita berharap beliau ini mencoba melobi-lobi teman-temannya yang masih di DPR RI, terutama pada bidang-bidang tertentu, bidang olahraga siapa, menteri olahraga, deketin. Menteri Pendidikan siapa, deketin, supaya kita dapat bantuan kucuran dana DAK dari pusat lebih besar. Karena kita memerlukan itu saat ini untuk menghadapi pembangunan menjadi ibu kota yang lebih baik dari Banjarmasin. Begitu harapan kita seperti itu. Pak, menurut Bapak nih, pembangunan apa sih yang harus diprioritaskan lagi di Banjarbaru nih Pak? Ya, nah bicara pembangunan, yang jelas nomor 1 pendidikan. Kita kota pendidikan itu juga menjadi kebutuhan dasar orang dalam hidup ya. Kesehatan itu diprioritaskan, rumah sakit kita yang ada ini kalau perlu tingkatkan lagi pelayanannya, kemudian ruang inapnya juga ditambah lagi, dokter spesialisnya tambah banyak, peralatannya tambah hebat, kemudian pendidikan juga begitu, kalau perlu ada pendidikan yang betul-betul qualified dan terbaik lah di Kalimantan Selatan. Misalnya ada kelas-kelas khusus bahasa Inggris dan sebagainya seperti itu. Kemudian di bidang lain infrastruktur, ya kita berharap pemerintah belajar dari Banjarmasin. Kita coba pembangunan ini yang betul-betul terintegrasi, RT RW kita betul-betul dijalankan dengan baik, RDTR kita juga betul-betul dilaksanakan dengan baik, sehingga pembangunan ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam RPJMD. Baik pembangunan jangka pendek maupun menengah maupun panjang, seperti itu. Nah, harapan saya pembangunan yang paling sentral saat ini, kebutuhan kita itu sarana olahraga. Sarana olahraga kita ini hampir minim, bahkan sangat minim. Dari hasil beberapa teman-teman bicara, orang-orang olahragawan, kita tidak punya sport center. Kita hanya punya Guru Dirisnawan.
Sementara masyarakat kita semakin banyak yang senang olahraga. Apalagi dalam pemilihan atlet kita tidak punya fasilitas ini. Nah, oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah mendesak agar segera dipikirkan sport center. Bagaimana caranya? Monggo gunakan lobby-lobby politik di tingkat pusat. Kami dari DPR siap membantu. Kita kan punya teman di DPR RI, dari Gerindra, dari Golkar, dari semua teman-teman. Lobbylah, gunakanlah posisi kita ini agar bisa melobi pusat. Kalau perlu kita undang orang DPR RI yang perwakilan Kalsel datang ke Banjarbaru. Kita dialog. Dari DPR RI yang di pusat kan ada 11 orang itu. Kita undang semua. Nah, kita dialoglah dengan mereka. Apa yang bisa Anda berikan kontribusi untuk daerah, khususnya Banjarbaru yang sudah jadi ibu kota. Nah, kita berharap seperti itu, Mbak. Kalau saya pribadi, harapannya seperti itu. Kita undang semua anggota DPR RI yang duduk di pusat sana dari Kalsel. Kita bawa ke sini, kita dialog. Banjarbaru mau minta apa dengan mereka, usulkan. Mereka nanti yang mengawal di pusat. Kalau perlu dapat dukungan dari beberapa fraksi kan kuat. Seperti itu harapan kita. Apalagi kita sudah pada posisi jadi ibu kota penyangga nasional IKN. Ini harus kita benahi seperti itu. Bapak, untuk APBD tahun yang akan datang ini belum disahkan ya Bapak ya? Belum. Ya. Untuk itu Bapak, apakah ada perdebatan nih antara legislatif dan eksekutif terkait APBD yang akan datang, Pak? Jadi setiap sekali pembahasan APBD selalu ada perdebatan. Karena semua dinas ingin anggaran mereka tuh yang mereka minta sekian itu digolkan atau disetujui. Nah, tentunya kami di DPR, Badan Anggaran khususnya akan melihat program kegiatan yang mereka cantumkan di RKA. Nah, sejauh mana program ini keberpihakannya terhadap kemajuan Kota Banjarbaru, apalagi dalam rangka menjalankan atau mewujudkan visi misi Pak Wali. Nah, ini tentunya visi misi ini harus sejalan dengan APBD. Terutama dalam bidang kesehatan, Pak Wali kan ada melaksanakan home care. Itu betul-betul berjalan enggak? Kemudian ada RT mandiri, itu betul-betul berjalan dengan baik enggak? Kalau tidak, kita evaluasi apa yang harus kita benahi. Nah, seperti itu harapan kita. Program-program yang jadi unggulan ini betul-betul bisa kita monitoring, evaluasi, dan kita perbaiki. Tentunya ditopang oleh penguatan di sektor penganggaran, penguatan di sektor kelembagaannya, kemudian juga penguatan di sektor regulasinya. Ini 3 hal yang harus kita terus benahi dan kita tingkatkan. Ya Bapak, sebetulnya banyak sekali Bapak yang masih ingin saya tanyakan, namun karena waktunya kita sudah cukup. Waktu sangat terbatas ya. Waktu sangat terbatas. Terima kasih banyak Bapak sudah mau berhadir di podcast kita pada sama-sama siang Mbak hari Rida. ini. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses ya Bapak. Amin, sama. Kamu juga mudah-mudahan sehat selalu dan sukses. Amin. Baik, warga Kota Banjarbaru dan sekitarnya, saya Rida Noprihati Soleha memohon maaf juga Bapak apabila ada salah kata maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati saat podcast ini sedang berlangsung. Saya akhirnya mohon pamit dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.